Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memberikan sebuah tanggapan terhadap kasus yang ada di ruang kelas. Kelompok kami berjumlah 5. Yang pertama yaitu Anis Faritatul Hasanah, Lailatul Maufiroh, Nadroh Salwa Darmaningsi, Syifatul Roma Agustina, dan Yunita Afrinur Laili. Pertama yaitu bayangkan jika Anda merupakan guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi tentang matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba membuat urutan atau langkah-langkah yang bisa diikuti oleh peserta didik. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah Anda siapkan sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang Anda berikan tadi. Hasilnya, peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik mengulang kembali soal yang sudah Anda berikan tanpa melihat urutan atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Hasilnya, peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan baik dan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar pada percobaan yang kedua, yaitu tanpa melihat bantuan atau urutan langkah-langkah dalam mengerjakan soal? Menurut kelompok kami, sesuai dengan pada kasus tersebut, yaitu guru memberikan bantuan di awal pembelajaran, yakni dengan membuat urutan atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal mencari nilai rata-rata atau MEAN. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal tanpa melihat bantuan yang sudah diberikan. Ternyata peserta didik tersebut mampu mengerjakan soal dengan benar karena peserta didik tersebut sudah memahami konsep dasar matematika yang sudah dipelajari di awal pembelajaran tadi. Jadi, guru tersebut sudah menerapkan teknik scaffolding. Apa sih teknik scaffolding itu? Teknik scaffolding itu merupakan bantuan yang diberikan oleh guru di awal pembelajaran dan mengurangi dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal secara mandiri tanpa adanya bantuan atau melihat urutan serta langkah-langkah yang sudah disiapkan di awal pembelajaran tadi. Selanjutnya, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, sebagai calon guru, kami akan menerapkan metode tersebut untuk latihan soal dan penugasan. Mengapa? Karena hal ini berdasarkan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah salah satu teori belajar yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya. Pengetahuan sendiri melalui pengalaman refleksi sejalan dengan teori Vygotsky yang berbunyi what the children can do in cooperation today they can do alone tomorrow, yang artinya apa yang dipelajari anak-anak dan bekerja sama ataupun kelompok hari ini dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya pada kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim yang interaktif dari kolaboratif yaitu pembelajaran kooperatif. Selanjutnya kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda,
Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, rata-rata usia peserta didik di kelas 1 adalah 7 tahun. Menurut Jean Pease, usia tersebut belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik atau yang dapat diamati secara langsung. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rina sebagai guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan cara menyediakan benda-benda di sekitar peserta didik seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya peserta didik dapat gunakan dalam belajar. Rina bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk berhitung, yaitu dengan cara mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tentu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Selain itu, Rina juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak atau bermain games yang menggunakan angka. Di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak telah diajarkan bagaimana cara berhitung. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky. Teori belajar konstruktivisme yaitu teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Vygotsky bahwa teori konstruktivisme menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar anak. Dengan menyediakan benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan berhitung, secara tidak langsung peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman yang baru dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapinya. Untuk kasus yang ketiga, berisi tentang Made adalah seorang guru sekolah dasar di wilayah Bali. Pada saat itu beliau mengampu pelajaran bahasa Indonesia yang akan menjelaskan materi tentang tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku panduan yang dibawa Made, tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit pada ibu kota. Namun Made ingin membuat tes deskripsi yang berbeda, yang berisi tentang yang sesuai dengan latar belakang siswa. Jadi berisi tentang makanan khas ataupun pantai yang ada di Bali. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama ialah, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kalau melihat pada buku panduannya dengan cerita yang dibawa Made kurang sesuai. Namun cerita yang dibawa Made sudah bisa dikatakan sesuai jika kita melihat tujuan pembelajaran tes deskripsi. Made membuat cerita tersebut ialah mengutamakan tes deskripsi tersebut itu tercapai. Tujuan tes deskripsi disampaikan itu tercapai. Nah, di sini tertulis tes deskripsi adalah intinya membuat gambaran objek yang kita ceritakan mampu didengarkan, mampu dirasakan, ataupun mampu difahami oleh pembaca maupun pendengar. Untuk soal yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan oleh Made adalah prinsip relevansi atau kesesuaian, karena melihat latar belakang siswa dengan cerita tes deskripsi yang diambil itu karena sudah sesuai sama-sama diambil dengan cerita yang ada di Bali. Latar belakang siswa ada di Bali, kemudian cerita yang diceritakan juga
ada di Bali. Maka dari itu kita mengambil prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian. Kemudian menurut Sukmadinata, relevansi adalah kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen. Maksudnya antara komponen-komponen itu antara tujuan, antara isi, proses penyampaian, dan evaluasi. Kemudian mengingat kembali beberapa langkah penting dalam penyampaian tes deskripsi. Yang pertama adalah menentukan objek, judul, membuat kerangka karangan, dan mencari data. Sekian, itulah jawaban dari kelompok kami mengenai kasus MADE. Dalam pertimbangan dan keputusan MADE apakah sudah sesuai, kemudian prinsip yang digunakan oleh MADE.